Kisah ini dimulai dengan seorang pria bernama Daniel. Pagi itu, dia sedang kebingungan mengganti video tampilan TV yang baru saja terjual. Rekan kerjanya yang bernama Stephen datang membantu. Stephen paham betul soal elektronik. Dia karyawan andalan di toko itu. Tapi saat videonya diganti, tiba-tiba layar TV menampilkan adegan pertarungan tinju. Aux imprimantes. Voilà, moi aussi je peux le faire. Bah oui, bah évidemment, bah bien sûr. Regarde. Péter le standard. Bah ouais. Matinale Oh, avec Daniel. TPGP, éclate ça. C'est quoi le problème là? Bon, allez, au boulot? Vidéo magasin. Connard. Sore harinya sepulang kerja, Daniel dijemput oleh kakaknya, Lawrence. Mereka hendak menemui notaris untuk membahas rumah warisan almarhum ibu mereka. Notaris menjelaskan bahwa rumah itu sudah menunggak pajak sebesar $17.000, sekitar 300 juta. Jika tidak segera dibayar, rumah itu akan disita oleh petugas pajak. Daniel dan Lawrence sama-sama tidak punya uang. Lawrence menyarankan untuk menjual rumah itu saja. Mau tidak mau, Daniel setuju. Keesokan harinya, saat briefing pagi di toko, manajer bernama Patricia mengumumkan kabar buruk. Bulan depan, toko ini akan ditutup. Karyawan tetap seperti Stephen akan tetap dipindahkan ke toko lain. Sementara Daniel, yang hanya karyawan kontrak, terpaksa di PHK. Mereka semua shock. Di tengah briefing, karena Daniel dan Stephen berisik berdebat terus, Patricia menghukum mereka lembur untuk mengurus stok barang malam itu. Malamnya sambil bekerja di gudang, Daniel iseng menonton acara TV tebak-tebakan harga. Saat acara dimulai, tiba-tiba Stephen ikut refleks menebak harga barang yang ditampilkan. Dan tebakannya tepat. Mungkin itu cuma kebetulan, tapi tebakan berikutnya juga benar. Daniel tidak percaya. Dia menguji Stephen dengan berbagai pertanyaan. Quoi? Et un micro-ondes Sundig, le FPX10? La friteuse Free? Ça là, c'est combien ça? 4,99. Karena sedang butuh uang, Daniel mengajak Stephen untuk ikut acara tebak harga itu. Dia yakin dengan kerjasama mereka pasti bisa menang. Tapi Stephen menolak. Daripada ikut acara konyol seperti itu, mending dia fokus kerja biar cepat naik jabatan. Namun Daniel tetap mendaftarkan nama mereka berdua di website acara tersebut. Beberapa hari kemudian, pagi-pagi saat baru bangun tidur, Daniel mendapat telepon dari staf acara tebak harga. Nama mereka terpilih. Mereka diminta untuk datang wawancara pada jam 3 sore. Daniel pun mulai menyusun rencana untuk memaksa Stephen ikut. Rencana Daniel sukses karena dituduh mencuri. Hari itu juga Patricia memecat Daniel dan Stephen. Stephen yang tidak terima difitnah pun protes sambil marah-marah. Biar cepat selesai, Daniel terpaksa menanduk kepala Stephen. Saat Stephen sadar, Stephen bilang kenapa dia sudah berada di dalam mobil. Daniel menjelaskan bahwa mereka ada jadwal wawancara, acara tebak harga. Jangan protes. Lagi pula mereka sudah dipecat. Daripada menganggur, lebih baik ikut kuis. Mendengar itu, Stephen marah-marah lagi. Di tengah perdebatan, Stephen mendapat telepon dari panti jompo, tempat ayahnya tinggal. Ayahnya akan diusir karena biaya perawatan sudah menunggak $5.000. Stephen meminta waktu seminggu. Dia berjanji akan membayarnya. Demi bisa mendapatkan uang, akhirnya Stephen setuju ikut acara tebak harga. Sesampainya di kantor TV, saat interview, produser bernama Blas meminta mereka memperkenalkan diri sekali lagi. Kedua sahabat ini tidak pernah bisa akur. Mereka malah ribut saling menyalahkan. Melihat tingkah konyol mereka, Blas justru tertarik. Dia menyuruh mereka datang syuting besok pagi. Tingkah konyol Daniel dan Stephen pasti bisa menghibur penonton. Daniel dan Stephen girang bukan kepalang. Keesokan harinya di acara tebak harga, Daniel mendapat giliran tampil pertama. Sementara Stephen menunggu di bangku penonton. Setelah para peserta siap di posisi, masing-masing host
bernama Fred menyuruh salah satu peserta untuk bernyanyi demi meramaikan acara. Karena badan Daniel besar, mukanya sangar, dan paling menonjol di antara peserta lain, seluruh penonton bersorak menyuruh Daniel bernyanyi. Couvrons les fusillades, les poings barricades, et chanter tout le temps, pouvoir dire je t'aime. Un enfant chanter pour les gens qui sont seuls. Daniel kaget, tapi ternyata suaranya bagus sekali. Kontras dengan penampilannya yang garang. Acara pun dimulai. Barang pertama yang harus ditebak adalah laptop. Setelah Fred memberitahu mereknya, satu persatu peserta mulai menebak harga. Giliran Daniel tiba. Berkat bantuan Stephen dari bangku penonton yang memberinya kode lewat gerakan tangan, tebakan Daniel tepat. Dia terpilih menuju ke babak selanjutnya. Ketika tebakan Daniel terus benar, dia berhasil mengumpulkan hadiah $10.000. Tapi bukannya berhenti, langsung membawa pulang uangnya. Daniel memilih tetap lanjut ke babak berikutnya. Dia ingin memenangkan hadiah yang lebih besar. Agar semakin seru, di ruang operator, Blas menyuruh Fred untuk memanggil Stephen ikut menemani Daniel di atas panggung. Saat tampil bersama, Daniel dan Stephen malah berdebat terus. Melihat kelakuan mereka, semua orang bengong. Fred kemudian menjelaskan babak kali ini adalah babak tebak-tebak nama barang. Daniel bertugas memberi clue dan Stephen harus menebaknya tanpa boleh melihat barangnya. C'est un truc pour griller. Oui, c'est toi qui nul, allez 5 secondes. Un appareil à raclette partie Mexiphone. Tapis à inox 6 cuissons. Plus simple. Branche rotative 60 litres. Non, putain, c'est ton pare-bloc de merde. C'est le poteau électrique. Après la pub, nous accueillerons un nouveau candidat au premier palier des gagnants. Tebakan Stephen benar, tapi karena waktu habis, jawabannya dianggap tidak sah. Akibatnya semua hadiah yang dikumpulkan hangus. Perjuangan mereka sia-sia. Mereka pulang dengan tangan kosong. Setelah selesai acara, di belakang panggung, Daniel dan Stephen protes ke Fred. Dengan sombong, Fred menjawab bahwa permainan tadi memang sengaja dibuat sulit. Dia tidak akan membiarkan peserta menang mudah membawa uang sebesar begitu saja. Daniel kecewa. Di rumah Stephen, mereka berdua duduk diskusi mengatur rencana berikutnya. Stephen bilang dia baru tahu kalau Daniel bisa bernyanyi. Bagaimana kalau mereka ikut acara Sing a Song? Daniel yang nyanyi, Stephen akan manajernya. Dengan suara emas Daniel, mereka pasti bisa terkenal dan sukses. Daniel awalnya malu. Sejak kecil dia memang bercita-cita menjadi penyanyi terkenal. Tapi dia tidak pernah percaya diri untuk bernyanyi di depan banyak orang. Setelah Stephen terus meyakinkan, akhirnya Daniel mau mencoba. Keesokan harinya, saat mereka sedang membuat video klip untuk pendaftaran, kakak Daniel, Lawrence, datang. Dia memberitahu bahwa sebentar lagi rumah warisan akan laku, terjual. Lawrence menyuruh Daniel menandatangani surat persetujuan jual beli rumah. Anehnya, Daniel menolak. Dengan penuh percaya diri, dia berkata sebentar lagi dia akan menjadi penyanyi sukses di acara Sing a Song. Tidak perlu lagi jual rumah. Soal tunggakan pajak, biar dia yang bayar. Lawrence hanya bisa istighfar. Beberapa hari kemudian, video klip akhirnya selesai. Daniel dan Stephen pergi mendaftar ke kantor TV. Dari kejauhan, Blas yang penasaran mengajak seluruh staf berkumpul untuk menonton video klip mereka. Setelah semua siap, mereka memutar videonya. Devant mon café noir, trop de rêves t'illustrent. C'est mes chaînes. Bientôt je serai chanteuse. Connaîtra mes chansons par cœur. Celui de 13 heures et au journal de 20 heures. Bientôt je serai chanteur. Car bientôt je serai chanteur.
terkesan tepuk tangan membahana. Daniel dengan gugup bertanya kapan dia bisa memulai mengisi acara Sing a Song. Blas hanya menjawab nanti dikabari. Daniel dan Stephen girang. Malamnya mereka nongkrong di kafe. Stephen iseng mengunggah video klip mereka ke YouTube. Sambil berencana dia bilang nanti kita akan viral. Daniel harus siap jadi orang terkenal. Di tengah obrolan mereka melihat Patricia, mantan manajer mereka yang sedang makan di kafe yang sama. Karena masih tidak terima dipecat begitu saja, padahal dia tidak pernah mencuri, Stephen langsung menghampiri Patricia dan melampiaskan emosinya. Dia pergi ke arah parkir dan merusak mobil Patricia saking marahnya. Daniel tidak bisa mencegah, ternyata Stephen salah sasaran. Mobil yang ia rusak adalah milik mobil orang lain. Je te rembourse dès qu'on a gagné. Hein. Attends, je te jure qu'elle a la même bagnole, Daniel. Bonne soirée. C'est la même, hein. Hari-hari berlalu, sampai sekarang mereka belum juga dipanggil ke acara Sing a Song. Demi bertahan hidup, Daniel terpaksa menjual mobilnya. Setelah mendapat uang, dia pergi jalan kaki ke rumah Stephen. Saat tiba, dia bingung melihat Stephen sedang bermain pemanjatan di atas teras rumah. Stephen menjelaskan bahwa daripada menunggu acara yang tidak pasti, lebih baik dia mencoba ikut acara Ninja Warrior. Tapi waktu latihan, dia kepleset dan jatuh ke air kolam. Sambil menahan sakit, Stephen bercerita bahwa ayahnya sudah tidak tinggal di panti jompo lagi. Keuangannya juga semakin menipis. Mendengarkan kisah sedih sahabatnya, bukannya menyemangati, Daniel malah ikut mengadu nasib. Mereka berdua lalu adu cerita siapa yang lebih susah sambil saling menyalahkan. Di sisi lain, di kantor TV, Blas sedang kebingungan mencari peserta untuk acara Sing a Song. Seorang staf memberitahu bahwa video klip Daniel dan Stephen sekarang viral di YouTube. Blas kaget. Dia tidak menyangka video jelek seperti itu bisa viral. Karena dianggap menguntungkan, Blas menyuruh staf mengundang Daniel ke acara TV. Keesokan harinya, setelah mendapat undangan, Daniel dan Stephen berangkat dengan semangat. Boncengan naik skuter listrik. Sesampainya di lokasi, sebelum acara dimulai, Daniel diberi penghargaan oleh petugas. Nantinya dia akan duet dengan peserta lain. Jika berhasil menang, dia akan masuk ke babak selanjutnya, yaitu babak tebak lirik lagu. Di sisi lain, saat Stephen sedang berkeliling, dia tidak sengaja menguping obrolan Blas dan Fred. Ternyata mereka hanya ingin memanfaatkan Daniel untuk menaikkan rating acara. Tidak benar-benar peduli dengan bakatnya, Stephen shock. Diam-diam dia mengikuti Blas sampai ke ruang operator. Di studio, acara dimulai. Fred memanggil Daniel untuk tampil. I can give you a lost his home. C'est les songs we sing. Les emporte à mon propre jeu, j'imagine. Simple. Parfait. Je te donne tout ce que je pense te donne. Daniel berhasil menang di babak pertama dan lolos tebak lirik lagu. Fred memberi pilihan, menebak lirik lagu dengan panjang 2 kata, 5 kata, 10 kata, hingga 20 kata. Karena sedang sangat butuh uang, tanpa pikir panjang, Daniel langsung memilih menebak 20 kata dengan hadiah $20.000. Mes par chance ont monté toutes mes peines. Je vous like, votre soutien chaque jour. Je vous like, merci pour tout votre amour. Je retire les paroles dans 3. Je vous like, et c'est gagné. Semua tebakan lirik lagu Daniel tepat. Di ruang operator, Stephen yang sudah muak dengan kebohongan Blas segera menghampiri Daniel. Dia menceritakan semua yang dia dengar. Tapi bukannya percaya, Daniel justru dianggap Stephen iri padanya. Di tengah perdebatan, Daniel tidak sengaja berkata bahwa selama ini Stephen yang selalu dimanfaatkan orang lain. Karena sudah terlanjur bicara, Daniel akhirnya mengaku dia yang menfitnah Stephen mencuri di toko. Daniel mengaku bahwa dialah yang membuat Stephen dipecat. Tujuannya agar Stephen mau menemaninya ikut acara tebak harga. Tapi itu semua dilakukan demi kebaikan. Jika terus bekerja di toko elektronik, Stephen hanya terus dimanfaatkan oleh Patricia tanpa pernah naik jabatan. Daniel berdalih bahwa dia hanya ingin menyelamatkan sahabatnya. Stephen sangat terpukul. Dia pergi meninggalkan Daniel tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa bulan kemudian, Daniel telah menjadi artis terkenal. Penampilannya berubah 180 derajat. Tato-tatonya masih ada, tapi dia lebih
modis dan percaya diri. Pagi itu dia baru saja melunasi tunggakan pajak rumah warisan orang tuanya. Setelah selesai mengurus pembayaran, Lawrence mengingatkan Daniel agar tidak melupakan Stephen. Jangan jadi kacang lupa akan kulit. Bagaimanapun juga, tanpa Stephen, Daniel tidak akan pernah bisa sejauh ini. Daniel hanya terdiam merenung. Siang itu, setelah sekian lama, Daniel akhirnya berkunjung ke rumah Stephen untuk berbaikan. Saat bertemu dengan Canggung, Daniel bercerita bahwa sekarang dia mendapat banyak tawaran kontrak mengisi acara TV. Karena jadwalnya akan padat, dia butuh Stephen untuk menjadi manajernya. Tapi Stephen masih kecewa menolak Daniel untuk mencoba mengerti. Dia pamit. Setelah Daniel pergi, ketika masuk ke rumah, Stephen surat pada ayahnya. Dia bilang bahwa Daniel sudah punya jalan masing-masing. Tanpa bantuannya, Daniel tetap bisa lebih sukses dari sekarang. Meski terus berusaha mencari alasan, jauh di lubuk hati Stephen sangat mengkhawatirkan Daniel. Ayahnya hanya terdiam, padahal dari tadi ayahnya tidak mendengar sama sekali. Dia hanya diam karena memang tidak ada yang bisa dia katakan. Beberapa hari kemudian, Daniel terlihat bersama peserta lain sedang syuting di acara TV. Konsep acaranya adalah drama perjodohan. Mereka semua dikarantina di sebuah villa untuk saling mendekatkan diri. Tapi Daniel terlihat galau. Dia tidak semangat sama sekali. Dia merasa hingar-bingar. Ketenaran ini bukanlah dunianya. Meski hatinya lelah, dia tidak bisa pergi begitu saja karena sudah terikat kontrak dengan pihak TV. Di tengah acara, tiba-tiba Stephen datang menjemputnya. Daniel. Me fume pas, toi. Oh, tout se passe comme ça, toi. Blaise, on a un problème dans la villa. Il adore la Villa des Confidences. Mais je sais déjà que j'assure. T'es sûr? Bah oui, c'est pas jeté sous les roues tout seul. Beberapa bulan berlalu setelah sukses solo karir, kini terlihat Daniel dan Stephen membuka bisnis konser kafe. bersama untuk menghibur Kafe para yang fans. ada Mereka live bernyanyi berdua musiknya. di atas panggung. Malam itu Devant mon café noir, au lieu d'espoir, trop de rêves illusoires. Je me sens prisonnier, je veux briser mes chaînes. Je ne fais qu'y penser, changer de chaîne. Car bientôt, par mes chansons par cœur, mon cœur. Bonsoir. Bonsoir. Vas-y, bouge pas. Quoi? On va passer à la télé. Setelah konser selesai, Daniel mendapatkan kabar bahwa ada reporter TV yang datang untuk wawancara. Karena sudah kapok dengan berurusan dengan dunia pertelevisian, Daniel dan Stephen menyuruh penjaga keamanan untuk mengusir reporter itu. Mereka sudah muak. Mereka sepakat tidak akan pernah mau tampil di TV lagi. Tapi ketika wartawan tetap memaksa dan berhasil mewawancari mereka, sang reporter bertanya, "Apakah rahasia kesuksesan Anda berdua?" Saat akan menjawab, karena berbeda pendapat lagi, kedua sahabat itu berantem di depan kamera. Mereka saling tunjuk, saling potong pembicaraan seperti tidak pernah dewasa. Film pun selesai. Film komedi ini mengajarkan bahwa persahabatan sejati tidak akan pernah berakhir hanya karena pertengkaran atau kesalahan. Kadang, orang yang paling menyebalkan sekaligus paling kita butuhkan adalah sahabat kita sendiri. Daniel dan Stephen mungkin tidak pernah bisa akur, tapi justru disitulah letak keunikan mereka. Keberhasilan tidak selalu tentang bakat individu, tetapi tentang bagaimana dua orang bisa saling melengkapi. Bahwa terkadang untuk menjadi bintang, kamu tidak perlu berubah menjadi orang lain. Cukup menjadi dirimu sendiri dengan segala kekonyolannya, ditemani sahabat yang selalu ada di sampingmu. Terima kasih sudah menonton channel Cerita Guru. Jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kalimat, saya minta maaf. Karena kita semua sama-sama manusia.